Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabar Pak Muiz? Alhamdulillah Bu Dwi. Siang yang cerah. Pak Muiz, hari ini ada ya Pak kegiatan untuk mengcoaching Bu Wiwi ya Pak? Ye. Gitu. Kira-kira Pak Muiz sudah siap apa sih Pak kompetensi istri yang harus dimiliki seorang coach itu Pak? Siap Bu, saya sudah mengetahui kompetensi inti dari seorang coach dalam melakukan coaching. Satu, present atau menghadirkan penuh. Kita tunggu sebenarnya nanti kan. Berikutnya adalah mendengar aktif. Nanti saya akan berusaha untuk mendengar dan menangkap apa yang dibicarakan. Yang ketiga adalah saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot, terbuka, sehingga bisa menggali informasi yang ada di dalam dirinya. Itu Bu, kalau yang saya tahu ya. Gitu ya Pak Muiz ya. Menurut Pak Muiz, Ya. bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari seorang coaching dari ini Pak? Saya ingin mengembangkan dalam memberikan pertanyaan berbobot. Itu. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Terus ada nggak Pak indikator yang dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Muiz dari coaching hari ini Pak? Nanti indikator itu akan muncul berhasil ketika saya sudah mendengar dari seorang coach memberikan penyelesaian dari kekuatan dirinya, apa yang dia miliki. Itu yang tujuan dari coaching hari ini. Oke Pak Muiz. Baiklah, silakan dimulai Pak untuk hari ini kegiatannya untuk mengcoaching memilih sebagai seorang coaching, Pak Muiz sebagai seorang coach, sedangkan saya adalah seorang pengamat di sini. Silakan kita mulai. Ya. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Muiz. Ya, kabarnya gimana Bu Wiwi hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Muiz. Ya. Bu Wiwi tadi mengajar berapa jam hari ini? Tadi hari ini itu sudah 8 jam. Oh, banyak sekali. Iya. Sampai ini. Ya seperti itu Pak, tapi tetap semangat. Ya. Kita tetap bersemangat ya. Betul Pak. Walaupun kondisi apa. Iya. Karena itu sebuah kewajiban. Iya. Bu Wiwi, apakah ada hal yang perlu dibicarakan kok Bu Wiwi kok mengambil ke saya? Iya ini Pak, saya ingin apa ya? Berbagi, mungkin nanti dapat solusi dari apa yang menjadi ganjalan di hati saya ini Pak, gitu ya. Ya. Seperti ini Pak. Jadi saya itu ada kelas itu, saya kan juga wali kelas Pak. Ya. Itu ada beberapa guru yang menyampaikan bahwa anak ini dia itu kurang hadir ketika pelajaran, dalam pengertian dia itu tidak bisa aktif, kemudian sering ngantuk di kelas. Nah itu tidak hanya pada beberapa guru saja pelajaran di beberapa guru, tapi ketika jam saya juga demikian Pak. Jadi saya juga kenapa anak ini jadi seperti itu Pak Muiz. Jadi yang saya tangkap Ibu Wiwi wali kelas. Iya, sebagai wali kelas saya di sini. Dan ada berapa anak tadi? Kalau itu yang parah itu ada 2 anak. 2 anak yang kurang bisa hadir, tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan itu di pelajaran apapun. Itu yang ada di pelajaran tentu ada matematika, fisika sama biologi. Fisika, biologi. Iya. 2 mapel. Ada 3, matematika, fisika sama biologi. Oh, 1 rukun. Iya, jadi kalau pelajaran ini Bapak Ibu guru yang mengajar itu mengatakan kalau anak ini itu sebenarnya ngantuk, seperti itu Pak. Iya. Jadi kita
kita fokuskan aja Bu ya. Apa rencana atau tujuan dari pembicaraan ini supaya kita fokus dalam membicarakannya? Kira-kira kalau tujuannya sih saya ingin mendapat solusi Pak. Solusi. Iya, agar kedepannya tentu saja anak saya ini atau yang murid saya ini bisa lebih baik kedepannya gitu. Jadi 2 anak atau 3 anak tadi ya, ya, itu betul. bisa mengikuti pelajaran tidak ngantuk dalam pembelajaran itu, tidak ngantuk. iya. Ibu Ibu Bu Wiwi mengajak berbicara dengan saya, mudah-mudahan saya juga bisa membantunya ya. Amin. Kira-kira Ibu membicarakan ke saya ini nanti ukuran keberhasilan dari kita bincang-bincang ini dalam mencapai tujuan tersebut, kira-kira ukurannya berapa persen Bu? Kalau sekarang misalnya hitungannya itu ya harapan saya nanti bisa hasilnya paling tidak 90% seperti itu Pak. Oke, kita meyakinkan diri. Iya, meyakinkan diri. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi. Harapannya nanti dapat ada Ibu. Kalau saya ingin mengetahui, tentu Ibu sudah berpengalaman ya mengajar sekian tahun dan pasti mengalami beberapa masalah dan bisa menyelesaikan sendiri. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang, mungkin sebagai wali kelas atau guru? Adakah? Kalau kesempatan ini sebagai wali kelas mungkin jadi saya bisa lebih berkomunikasi aktif dengan anak-anak tersebut Pak. Ya. Terus kemudian nanti juga menyampaikan mungkin ada pembelajaran yang lebih menyenangkan pada anak-anak ini seperti itu. Ya, jadi Ibu sebagai wali kelas sudah tentunya bisa berkomunikasi lebih aktif dan Ibu bisa memberikan pelajaran yang menyenangkan. Ibu fisika atau pelajaran yang lain? Kalau saya pribadi sih ini bahasa Indonesia, tapi ini teman-teman ini yang IPA, fisika, biologi tadi, matematika ya. Ibu, itu mungkin jadi kekuatan juga ya dari diri Ibu untuk menyelesaikan ini. Itu saya apresiasi Bu ya terkait itu. Ibu bisa menyampaikan, berkomunikasi dengan aktif, terus Ibu juga bisa mengajarkan dengan menyenangkan pada siswa. Kalau kira-kiranya untuk memberikan pandangan kepada Ibu guru lain ya, karena tadi kan terjadi di guru lain. Kira-kira hambatannya apa? Mungkin Ibu sampai mengeluhkan itu kan pasti ada hambatannya apa? Mungkin hambatannya itu Pak, saya masih ada rasa sungkan untuk memberitahu Bapak Ibu guru yang terbilang senior itu, untuk memberitahu sebaiknya seperti ini, ada itu rasa itu mungkin seperti itu. Jadi guru-guru tersebut senior ya? Iya, jadi ada itu. Rasa suka hambatannya. Mungkin apakah ada peluang lain Bu untuk tidak suka? Peluangnya mungkin nanti saya bisa istilahnya berbagi praktik baik, tidak hanya kepada beliau-beliau itu saja, tapi mungkin ada kesempatan secara umum. Jadi menyampaikannya ada praktik baik, bagaimana mungkin pembelajaran yang menyenangkan, terus kemudian bagaimana kita menghadapi murid, seperti itu Pak mungkin. Nah, berarti Ibu punya ide ya, ide itu, dan untuk mengurangi rasa menggurui menggurui gitu nggih, menyampaikan ke suasana yang banyak orang atau secara umum ya. Apakah ada rencana lain Bu untuk mencapai tujuan dari pembicaraan ini? Iya. Rencana lainnya saya itu ingin melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak saya itu mungkin Pak, biar tahu kenapa mereka seperti itu, kebutuhan apa yang belum terpenuhi, mengapa ngantuk gitu.
Di awal sih saya dapat informasi memang beberapa anak ini suka main game, jadi kemungkinan ngantuk. Tapi nanti saya akan rencana untuk melakukan restitusi itu biar dapat menggali lebih dalam. Gitu. Oke, berarti Ibu pintar juga merestitusi itu. Oh, terima kasih. Semoga nanti bisa. Ibu bisa merestitusi itu bagian kelebihan, tidak semua orang bisa tuh ya. Kalau di ada dua ya, ada dua rencana ya. Kalau saya temui dari percakapan ini, kira-kira strategi mana yang diambil terlebih dahulu sebagai prioritas? Sebagai prioritas mungkin saya nanti kepada anaknya dulu mungkin Pak. Oke, kepada anaknya ya. Pada anaknya dulu. Nah, kemudian nanti lanjut kepada yang itu tadi berbagi praktik baik itu. Karena kan saya nanti koordinasi dulu dengan kepala sekolah, terus dengan mungkin ke wakil kepala sekolah seperti itu. Itu saya menilainya lebih baik, itu tambah baik karena dari dua sisi ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan bisakah Ibu menyimpulkan dalam pembicaraan ini sampai ke menemukan rencana aksinya tadi? Kalau saya simpulkan sih saya tadi sudah menyampaikan apa ya istilahnya ya ganjalan di hati saya tentang murid-murid saya kepada Pak Muiz. Kemudian saya mengutarakan, Pak Muiz tadi juga bertanya seperti menggali lah apa kebaikan atau apa yang bisa saya unggulkan tadi, terus kelemahannya, hambatan, kemudian rencana-rencana aksi saya itu tadi. Jadi insya Allah mungkin segera nanti sebisa mungkin ya segera saya laksanakan seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah masih ngambang, bingung apa yang dilakukan nanti? Sepertinya merasa lega, alhamdulillah merasa lega dan senang karena ada pencerahan, ada penguatan dari Pak Muiz itu tadi. Sebenarnya saya tidak mencerahkan, Ibu sendiri yang menyampaikan itu. Mungkin karena pertanyaan jenengan tadi, jadi saya seperti padahal tahu ya. Lega jadi. Kira-kira ukuran keberhasilan setelah merencanakan aksi itu dalam perkiraan Ibu Wiwi, nanti saya seperti ini, kira-kira keberhasilannya akan menjadi berapa persen? Kalau tadi ya paling tidak ya itu Pak 90-95% lah keberhasilannya seperti itu. Alhamdulillah. Itu adalah kekuatan Ibu. Sekarang untuk mengakhiri coaching ini, kira-kira sebagai komitmen ya Ibu nanti dapat melakukan itu karena ke anak dulu ya tadi ya. Kira-kira dilakukannya kapan anak itu direstitusi? Kalau saya lihat mungkin nanti saya lihat jam saya, kalau bisa sih insya Allah besok sepulang sekolah, nah itu bisa saya minta untuk menghadap saya, atau nanti bisa saya mungkin pokoknya bertemu dengan anak itu untuk melakukan restitusi. Itu adalah komitmen Ibu. Sedangkan ke praktik baik, berbagi praktik baik untuk Bapak Ibu guru yang lain, itu kapan? Paling tidak 1 minggu ini persiapan, minggu depan sudah berjalan. Sudah berjalan. Kalau boleh tahu, semua guru ya, maksudnya berbagi praktek baik itu nanti ke semua guru. Iya. Betul. Adakah yang atau siapa yang nanti Ibu Wiwi saat Ibu Wiwi melakukan itu, apakah Ibu Wiwi sendirian atau ada yang membantu Ibu? Saya nanti mungkin bisa minta bantuan, ada teman CGP di sekolah saya, nanti kami bisa kolaborasi, mungkin seperti itu Pak. Oke ya, baik itu Bu. Itu adalah rencana aksi dan komitmen yang bagus. Nanti Ibu bisa menyelesaikannya segera terhadap keluhan Ibu ini, dan saya meyakini Ibu pasti bisa. Terima kasih Pak, insya Allah bisa seperti itu. Selamat mencoba Bu ya. Terima kasih Pak, semoga nanti sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz dan Bu Wiwi
Pak Muiz sebagai coach setelah melakukan proses coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Muiz? Tadi saya mengalir ya ketika mendengarkan, benar-benar mendengarkan dari keluhan puji, saya menemukan pertanyaan untuk menggali. Contohnya tadi hambatan, misalnya tiba-tiba saya bertanya ada hambatan, walaupun dia sudah menjadi wali kelas, tapi loh kok nggak langsung segera saja, ternyata ada hambatan. Itu saya spontan untuk bertanya hambatan ya. Terus kemudian pertanyaan yang saya coba lagi itu ketika Puji sudah menyampaikan rencana aksi, meskipun saya belum bertanya ya spesifik, belum bertanya tapi padahal dua masalah ya, ada siswa dan gurunya, maksudnya pembelajaran siswa tersebut di dalam konteks tadi itu saya kira tidak guru atau tidak siswa saja, tapi keduanya bisa memunculkan keberanian. Gitu ya Pak. Menurut pendapat saya dari hasil pengamatan saya hari ini, untuk Pak Muiz sebagai coach dan Bu Yuis sebagai coach, ini sudah bagus, sudah baik sesuai dengan tahap alur kita. Terima kasih. Sudah cukup baik. Yang pertama tadi ada presensi, ada sebagai pendengar baik juga. Yang ketiga itu pertanyaan berbobotnya amat sangat bagus dan bisa menggali banyak informasi dari seorang coaching. Solusi juga, komitmennya juga. Yang terpenting di sini adalah menemukan solusi dari coaching itu tersendiri ya Pak Muiz. Nah, sekarang Pak, pertanyaan saya, setelah Anda melakukan coaching di sini, apa sih kompetensi yang ingin Anda kembangkan dari sesi hari ini Pak? Ini Bu, terkait dengan pertanyaan bobot mungkin saya masih ada kurang, walaupun sudah bagus tapi masih ada kurang. Mungkin saya akan menggali tidak sampai menemukan dua solusi ya, tapi bisa lebih banyak. Dan itu mungkin ada list prioritasnya, ini tadi nggak sampai ke sana. Itu terus kemudian ini kayak ya itu saja mungkin gitu ya Pak. Oke, terima kasih, kita sudah melakukan proses coaching untuk hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlaksana semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Baik Bu Dwi, Pak Muiz, hari ini Bu Dwi akan melakukan coaching terhadap Pak Muiz ya, gitu ya. Jadi ada proses coaching seperti itu Bu Dwi ya. Nah, Bu Dwi sebagai seorang coach, kompetensi apa yang harus dipunyai? Silakan Bu Dwi. Sebagai seorang coach harus mempunyai 3 kompetensi inti. Yang pertama adalah presensi, kehadiran penuh. Yang kedua dengan menjadikan pendengar yang baik, mendengarkan secara penuh, menghayati, menyimak baik-baik. Yang ketiga dengan memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya. Kemudian nanti untuk kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dwi kembangkan? Bagaimana saya bisa menggali pertanyaan berbobot kepada seorang coach itu. Oke, baik Bu ya. Nah, selanjutnya Bu Dwi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin menjadi pendengar baik, jadi saya bisa mendengarkan topik dari masalah ini, sesi hari ini seperti apa, dan saya juga bisa menggali informasi dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga menjadikan solusi terbaik bagi seorang coach. Baik, terima kasih Bu Dwi. Kemudian nanti
indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa, Bu? Nah, indikator ketercapaian bisa kita lihat dari solusi, komitmen yang dimunculkan oleh seorang coach itu sendiri. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Dwi ya. Baik Bu Dwi, silakan dimulai coachingnya. Monggo. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Apa topik yang kita agendakan dari percakapan kita hari ini Pak? Ini Bu, saya mau curhat ya terkait dengan pembelajaran saya itu sudah seringkali ya RPP atau rencana yang saya desain itu mestinya kan bisa saya laksanakan di semua kelas. Ini anggapan saya Bu ya. Tapi di kelas 7A saya ngajar A, B, C, D. 7A, B, C, D. Nah, 7A itu kok beda ya, tidak bisa dilaksanakan seperti RA. Saya tidak bisa melaksanakan, istilahnya pelajarannya tidak berjalan dengan baik. Padahal RPP-nya itu sudah saya laksanakan di kelas BCD. Ini, nah itu keluhan saya. Mungkin kita bincang-bincang ya, dan dapat menemukan solusi dalam bincang-bincang ini. Ya. Apa yang ingin Pak Muiz dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, mendapatkan apa ya, sesuatu yang mungkin bisa saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas 7A itu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Berarti situasinya sekarang ini seperti apa ya Pak Muiz? Di kelas 7A itu ada berapa anak ya? 6 anak yang saya lihat itu beda dari yang lain, sehingga apa ya? Nah, itu saya harus melakukan apa? Kok bingung ya? Itu keluhan saya. Mungkin Bu Dwi bisa membantu saya. Kalau dari yang yang saya dengar dari pembicaraan Pak Muiz tadi, itu sekarang yang saya ingin tanyakan, situasi yang diinginkan Pak Muiz seperti apa yang sekarang ini Pak Muiz harapkan itu? Ya bisa, kelas 7A itu bisa semua siswa bisa mengikuti sebagaimana siswa kelas yang lain, 7BCD itu. Terus dari situ apa keyakinan Pak Muiz yang bisa memunculkan, apa yang bisa membuat hal itu terwujud Pak? Maksudnya ke kesempatan atau peluang saya. Itu nih. Oh, itu ada permasalahan. Sebentar. Nah, saya kan sudah mengikuti banyak pelatihan, Bu. Tapi kok ini saya sudah mengikuti banyak pelatihan. Terus ya sudah baca, mengikuti adopsi di RPP yang di PMN itu ya. Tapi kok belum, masih apa yang kurang ya? Kira-kira ada gagasan apa ya Pak untuk hal permasalahan tadi itu Pak, yang berhubungan dengan pembelajaran tadi? Itu adopsi RPP itu kan saya pikir sudah ya. Terus kemudian saya masih belum menemukan apa ya yang lainnya ya. Apakah saya harus menemui teman untuk bisa mengajari saya? Itu ya masih dalam pikiran ya. Saya sudah mengikuti pelatihan, namun masih belum bisa menemukan apa yang harus saya lakukan di dalam pembelajaran di kelas 7 itu. Mungkin saya perlu ya untuk menggali lagi ke teman sejawat ya,
Gitu ya Pak. Iya. Itu masih angan-angan. Gitu. Ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan Pak untuk mencapai hal tersebut? Saya menemui teman, maksudnya kalau menemui teman ya nanti saya akan saya punya teman senior yang mungkin beliau memang kreatif dalam belajar itu. Jadi saya coba ya, mungkin saya bisa mencobanya ke sana. Kira-kira ada nggak Pak hal apa yang bisa memastikan bahwa yang diinginkan Pak Muiz itu bisa berjalan dengan baik? Teman saya itu kan sudah kreatif ya, dan teman saya itu sepertinya bisa diajak bincang-bincang dengan saya. Dan teman saya itu biasa rumpun matematika, mungkin dia juga punya referensi. Itu dalam pikiran saya itu kayaknya ada di sana. Ya. Mungkin ada hal yang lain lagi Pak Muiz selain itu Pak? Selain dari teman, Tuh. selain dari teman, Jadi barangkali dengan hal yang lain selain itu? praktek di BNN, pelatihan, terus ke teman, mungkin ke komunitas Bu. Oh gitu ya Iya, Pak ya? komunitas. Saya coba ke komunitas. Betul, Pak. Saya akan mencoba ke komunitas. Berarti itu baik ya. Gitu ya Pak ya? Nah, Betul sih Pak. Tuh. Jadi apa yang dilakukan Pak Muiz setelah kegiatan tersebut Pak? ya di komunitas Langkah ya, apa yang dilakukan? untuk ke komunitasnya atau ke guru ke mahasiswa? Ke semua biar Ke semua. ada perubahan tadi itu Pak. Ya nanti saya tetap melanjutkan belajar di PNM. Terus saya akan menemui teman ya. Kemudian di pertemuan hari ini Kamis, tiap hari Kamis ada komunitas bukan GMP. Itu mungkin saya akan mengikuti dan mungkin diskusi di sana. Kira-kira itu kapan dan siapa Pak yang sekiranya Bapak ajak untuk berkomunikasi atau berkolaborasi seperti itu Pak Muiz? Kamis depan ya, Kamis depan itu kan ada pertemuan. Sekarang hari Rabu, Kamis depan kan ada pertemuan komunitas GMP Kabupaten. Nah, nanti saya akan juga menemui teman saya, rekan saya satu sekolah, untuk saya ajak ke komunitas berdiskusi. Di sana tentu ada teman-teman lain Bu yang akan ketemu dari sekolah lain. Nah, saya contohkan di sana ada Pak Tato, ada Pak Miftah, ada Pak Sana. Nah itu Gitu ya. ya, dia kan instruktur juga Bu kayaknya. Oh gitu, Ya. Oh, berarti dengan berkolaborasi dengan beliau-beliau itu bisa wujud itu gitu ya Pak. Iya. Tetapi bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa kegiatan atau rencana yang disampaikan Pak Muiz ini bisa berjalan dengan baik Pak? Ya, di teman saya itu kan instruktur. Ya, tentu juga di sana ada alternatif untuk menjawabnya. Itu mungkin menjadi keyakinan saya. Terus siapa lagi Pak yang selain dari yang disebutkan tadi yang perlu diminta dukungan selain dari yang tadi itu, apakah ada lagi yang mendukung atau diminta Pak Muiz sebagai dukungan dalam aksi tersebut? Mungkin ke pengawas sekolah. Saya kan dekat dengan pengawas sekolah. Nanti kita bincang dengan keluar. Oke gitu ya Pak. Pak Muiz, Ya. kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari pertemuan kita pada topik ini Pak?
Saya memiliki arahan ya, menemukan nanti saya kan memiliki kendala di kelas A, soalnya kayak pengajaran sesuai dengan kelas yang lain. Dari bencana tadi saya mendapatkan ilham ya, ada ini saya tetap memanfaatkan PMM, melakukan materi mengajar, dan saya akan menemui teman saya terdekat di satu sekolah dan kemudian ke komunitas. Jalan terakhir tentu ke pembina atau ke pengawas sekolah. Oke. Ya. Bagaimana Pak perasaan Pak Muiz hari ini setelah kita ngobrol berdua coaching seperti ini Pak? Saya jadi terbuka Bu. Berarti iya saya kan punya teman A, B, C ya. Kenapa saya kok enggak berpikir ke sana? Saya kok malah berpikir sendiri. Karena saya punya teman instruktur, saya juga pengawas, saya juga punya pengawas sekolah, saya juga punya kepala sekolah, saya juga punya komunitas. Nah, itu ya. Terima kasih Pak Muiz. Akhirnya Pak Muiz bisa menemukan solusi dan kontur dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh Pak Muiz. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Bu atas sarannya. Terima kasih Pak Muiz. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, sukses buat Bu Dwi dan Pak Muiz. Boleh dong kita tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Tadi saya melakukan pengamatan itu dari hasil coaching tadi. Menurut Bu Dwi sebagai coach dan Pak Muiz sebagai coach, apakah itu tadi yang untuk pertanyaan berbobot sudah diajukan? Bagaimana Bu Dwi? Kalau menurut saya sudah Bu. Saya banyak sekali menggali informasi pertanyaan berbobot dari seorang coach itu sendiri, hingga menemukan solusi dan jawabannya sendiri tadi. Baik, kalau menurut Pak Muiz? Tadi semula saya tuh tidak berpikir ada teman banyak, kayaknya saya sendirian, ternyata ada. Jadi hasil itu ya pertanyaan berbobot. Baik sekali Bu Dwi. Bu Dwi tadi sudah menyampaikan sebetulnya itu ya pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Bu Dwi sebagai coach dan Pak Muiz sebagai coach juga merasakan hal tersebut ya. Jadi tadi juga alur ceritanya sudah berjalan. Iya, ada tujuan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke identifikasi, rencana aksi, sampai tadi tanggung jawabnya dan komitmennya tadi seperti itu ya. Baik, tadi pertanyaan berbobot sudah dilakukan. Nah, setelah itu, ini kan selesai tadi kompetensi awal tadi, pertanyaan berbobot sudah. Nah, untuk berikutnya kompetensi apa yang ingin Bu Dwi kembangkan ketika nanti akan coaching-coaching berikutnya? Nah, kalau menurut saya Bu, kalau untuk kita bicara tentang pengembangan itu nggak ada kata berhenti sampai di sini. Meskipun menurut kita ini sudah baik, karena harus ada yang lebih baik. Nah, menurut saya itu kuncinya coach itu hanya satu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot itu saja. Jadi bisa mengangkat permasalahan dan juga memunculkan solusinya itu juga. Begitu Bu. Nah, jadi lebih mengembangkan kemampuan itu ya, disertai dengan juga mungkin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif juga seperti itu Pak Muiz, dengan cara mendengarkan aktifnya itu. Terima kasih. Tadi sudah kompetensi ada present atau hadir secara penuh. Kemudian berikutnya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, Bu Wiwi, dan saya di sini saya sebagai observer dalam pelaksanaan coaching ya. Bu Dwi sebagai coach
dan Bu Wiwi sebagai coach. Sebagai awal kita bincang-bincang dulu dengan Bu Wiwi selaku coach. Bu Wiwi akan melakukan coaching ya terhadap Ibu Dwi Handayani. Kira-kira sebagai pertanyaan, Bu Wiwi sudahkah mengetahui kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach? Baik Pak, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach yaitu ada presence atau hadir secara penuh. Berikutnya adalah mendengarkan aktif. Bagaimana seorang coach bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut tentu ada dalam pelaksanaan coaching ini, dalam diri seorang coach mesti ada yang ingin dikembangkan kompetensinya dalam praktek ini Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Wiwi? Yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan seperti itu Pak. Ya. Nanti kita lihat ya, nanti saya amati. Semoga nanti dalam pelaksanaan praktik coaching ini muncul dan terlihat, terdengar pertanyaan-pertanyaan bobot yang akan disampaikan kepada coachee, sehingga coachee bisa tergali informasinya. Ya, sudah siap? Siap Pak Luis. Indikator. Misalnya dalam pelaksanaan coaching ini dikatakan berhasil, indikator yang kira-kira yang muncul itu kira-kira apa Bu? Indikatornya nanti Bu Dwi sebagai coachee bisa menemukan solusi dari hasil gagasan-gagasan beliau sendiri. Jadi di sini nanti saya berusaha mengenali gagasan-gagasan yang muncul dari Bu Dwi sendiri sehingga apa yang menjadi masalah itu bisa terselesaikan seperti itu. Oke, sip ya. Kita coba ya. Baik, kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Terima kasih Pak Muiz. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bagaimana kabar Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Bu Dwi hari ini bagaimana? Kita bercakap-cakap seperti ini, mungkin Bu Dwi ada yang mau disampaikan seperti itu, silakan. Betul sekali Bu Wiwi, hari ini memang ada yang mau saya sampaikan kepada Bu Wiwi. Tentang apa mungkin Bu Dwi bisa sampaikan, silakan. Jadi nanti kita tahu agenda percakapan kita ini tentang apa. Begini Bu Wiwi, ketika saya ditunjuk menjadi salah satu tim penilai PKG teman sejawat, saya masih menjumpai rekan teman sejawat saya yang senior tidak mengacu atau tidak sesuai dengan indikator penilaian. Gitu. Jadi ini misalnya dengan teman ya, yang Dwi sebagai salah satu tim PKG, ada teman yang melakukan penilaian tidak sesuai indikator, seperti itu Ibu? Betul. Nah, hari ini mungkin kita nanti berbicara, ngobrol gitu ya. Sebetulnya apa yang ingin Bu Dwi dapatkan dari percakapan ini? Saya mengharapkan dari percakapan ini saya bisa menyampaikan permasalahan saya Bu. Kedepannya saya bisa memberikan solusi yang terbaik bagi teman sejawat saya. Gitu ya. Mungkin Bu Dwi ada apa ya yang menjadi keunggulan Bu Dwi di sini, mungkin apa dalam hal ini? Begini Bu Wiwi, sebetulnya kalau saya Bu ya, masalah indikator penilaian dengan penilaian objektif itu bertentangan dengan hati saya Bu. Sebetulnya saya bisa saja memberikan nilai teman sejawat itu bagus tanpa mengindahkan, atau saya abaikan saja itu indikatornya. Tetapi kedepannya itu teman sejawat saya itu juga saya merasa juga dirugikan gitu loh Bu. Alangkah baiknya kalau saya itu bisa memberikan suatu permasalahan
dan solusi yang terbaik bagi mereka. Bagaimana itu sebuah masalah bagi mereka dan saya bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Berarti itu bagus, Bu Dwi sudah sebagai keunggulan Bu Dwi sudah tahu bagaimana harusnya bersikap seperti itu ya. Nah, kalau Bu dilihat sekarang ini situasinya bagaimana Bu Dwi? Jadi kalau kita melihat situasinya sekarang ini seperti apa? Kalau situasinya yang saya lihat seperti sekarang ini seperti masa-masa yang dulu itu masih klasikal gitu loh Bu. Guru-guru senior itu kebanyakan masih mengajar dengan pola ceramah. Lah, yang klasikal itu tidak mengacu pada kecakapan abad 21 Bu. Sedangkan dalam indikator itu ada guru mengajar dengan metode menggunakan kecakapan abad 21, atau lebih jelasnya kita menganggap sebagai ilmu pengetahuan teknologi, IPTEK itu Bu. Oh gitu, jadi masih banyak guru senior yang mohon maaf mungkin masih menggunakan metode ceramah saja seperti itu ya, jadi situasinya seperti itu. Kemudian situasi apa yang Bu Dwi inginkan saat ini? Begini Bu, saya ingin memberikan sebuah solusi bagi guru yang senior ini, bagaimana caranya untuk tergerak Bu, mengikuti perkembangan zaman. Kita sebagai guru yang profesional itu kan harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan gitu loh Bu, karena ini menyangkut dengan Bu, kita membawa nama baik lembaga kita dan juga kedepannya prestasi anak kita gitu ya. Jadi untuk anak-anak gitu Bu ya. Betul, bagaimana memajukan lembaga dan anak-anak kita. Dari masalah yang seperti itu, dari rencana Dwi, gagasan apa yang mungkin Bu Dwi punya? Gini Bu, rencananya saya akan mengumpulkan teman-teman senior sejawat saya dan saya bersedia untuk sharing bersama mereka, dan saya bersedia sekali menjadi tutorial teman sebaya, teman sejawat, dan juga saya juga siap memberikan praktek baik saya kepada rekan-rekan senior dengan segenap hati Bu Wiwi, sampai betul-betul rekan sejawat saya ini menguasai betul IPTEK sesuai dengan perkembangan abad 21. Jadi seperti itu ya, gagasan Bu Dwi mau berbagi praktek baik seperti itu Bu ya kepada teman-teman. Iya. Nah, untuk itu apa yang harus Bu Dwi siapkan untuk melaksanakan hal tersebut, gagasan Bu Dwi tersebut? Nah, itu yang pertama, saya menyiapkan metode media yang sesuai dengan kecakapan abad 21, menyiapkan praktek baik saya sebagai contoh agar ibu-ibu rekan sejawat saya senior ini bisa mengikuti saya Bu. Misalkan tidak bisa saya ajari, misalkan membuat video pembelajaran mulai dari membuat sampai membuat dari presentasi hingga video, mungkin bisa melalui Canva atau video editor dan lain-lain gitu, atau juga bisa dengan kuis melalui puisi, stingling dan lain, biar pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan berpihak pada murid. Pasti senang sekali Bu ya, nanti bisa berbagi ilmunya gitu ya. Yang utama. Iya. Terus apa nanti yang bisa memastikan bahwa hal ini yang Bu Dwi rencanakan itu bisa berjalan? Nah, gini Bu, saya ini mempunyai komitmen, kalau saya mempunyai program ini, saya siap mendampingi rekan-rekan sejawat ini mulai dari praktik baik saya hingga meniru, menerapkan sebelum sampai dengan penilaian PKG supervisi rekan sejawat tersebut. Oke, bagus sekali Bu Dwi. Selain itu mungkin ada gagasan lain Bu Dwi untuk tadi yang teman-teman Bu Dwi yang senior yang masih dengan metode ceramah itu, mungkin ada gagasan lain? Nah itu, saya juga tetap tidak hanya diam Bu, tetapi saya tetap juga secara tidak langsung saya juga membangun komunitas teman sejawat agar ada perkembangan sharing-sharing praktik baik antar sesama kita. Jadi agar tentu terus bergerak dan bergerak gitu, dilakukan gitu Bu secara kontinu. Jadi bukan hanya ketika supervisi saja. Gitu Bu Wiwi. Bagus sekali jadi ya Bu ya, seperti itu ya. Nah Bu Dwi, kita kan udah ngobrol seperti ini. Nah setelah sesi ini apa yang akan dengan lakukan? Nah, saya akan
mengumpulkan rekan sejawat saya dan mempraktikkan praktek baik saya, dan juga saya akan tetap mengawasi penerapannya di kelas masing-masing hingga supervisi dan sebelum atau paskanya juga. Iya. Mungkin bisa waktunya kapan Bu Dwi bisa dilaksanakan? Pelaksanaannya sebelum supervisi Bu, 1 minggu sebelum supervisi hingga sampai dengan supervisi hari hanya tersebut. Jadi nanti supervisi sudah benar-benar bagus seperti itu Bu ya? Bu, sudah endingnya sudah nomor 1, number 1. Nah untuk kegiatan ini nanti siapa yang kira-kira perlu Bu Dwi hubungi? Yang pertama pasti saya mengkomunikasikan yang pertama dengan Ibu Kepala Sekolah Bu, atas waktu, kesempatan dan juga media, juga tempat dan yang lain-lain juga. Tuh ya Bu ya. Jadi ini sudah ada rencana seperti itu. Nah bagaimana Bu Dwi bisa memastikan ini nanti bisa berjalan? Nah itu tadi Bu, bagaimana bisa berjalan. Jadi saya minta bantuan kerjasama Ibu Kepala Sekolah. Ketika kita ada kegiatan itu tetap di belakang layar tetap ada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan motivasi kepada mereka semua. Jadi motivasi intrinsiknya itu timbul dari diri sendiri. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi yang perlu Bu Dwi mintai dukungan tadi Ibu Kepala Sekolah seperti itu ya. Mungkin ada pihak lain lagi yang nanti perlu Bu Dwi mintai dukungan. Ya betul Bu. Selain Ibu Kepala Sekolah, kita juga membutuhkan dukungan penuh dari segenap warga sekolah. Gitu. Rekan sejawat, juga murid-murid juga, segenap stakeholder, wali murid juga. Gitu Bu ini. Iya. Bagus sekali Bu Dwi ya rencananya itu. Jadi ini tadi Bu Dwi bisa mau kenali sebetulnya seperti itu ya. Baik Bu Dwi, mungkin untuk sebelum kita tutup perbincangan ini mungkin Bu Dwi bisa apa yang bisa Bu Dwi simpulkan dari sesi ini? Kalau yang bisa saya simpulkan dari sesi coaching ini, yang pertama saya bisa mengeksplor perasaan permasalahan yang ada dalam hati saya, dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita simpan sendiri atau kita curhat hanya dengan teman dekat, tetapi di sini kita bisa mengeksplor dengan bisa memberikan solusi, dan kita juga menjadi Bu ya, ada rasa tanggung jawab di situ juga, ada komitmen, ada tindak lanjutnya, dan saya ini merasa permasalahan itu bukan suatu beban, tetapi suatu yang harus kita kembangkan dari potensi diri kita. Seperti itu Bu. Baik, jadi seperti itu Bu ya. Jadi perasaan Bu Dwi sekarang bagaimana? Oh, senang dan bangga Bu, plong istilahnya. Jadi masalah itu sudah tidak disimpan, tetapi sudah terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Bu Dwi ya, selamat nanti melaksanakan rencana-rencananya. Semoga ke depan ini nanti hasil supervisinya bagus ya, sesuai dengan benar-benar kompetensi guru-guru di tempat Bu Dwi mengajar. Demikian Bu Dwi ya. Terima kasih, sukses selalu Bu Dwi. Saya akhiri Bu Dwi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya dalam pelaksanaan coaching ini sesuai dengan tujuan yang ingin dikembangkan. Saya melihat ada banyak pertanyaan yang berbobot ya, dimulai dari mengajukan tujuan yang ingin dicapai dalam mengawali pembicaraan, terus pertanyaan yang dapat menggali, terus memetakan sebuah permasalahan, terus uji bisa menyampaikan ide yang dikembangkan secara mandiri melalui penggalian yang dilakukan oleh coach. Terus kemudian ada sampai ada komitmen ya, uji memberikan komitmen. Saya dengar sampai 2 kali ya mendengar ada komitmen itu, dan itu semuanya ide-ide saya lihat itu memang dari diri Kuci, bukan memberikan ini enggak. Itu yang
saya lihat ya dari pengamatan ini, tadi juga ada coach menjadi pendengar aktif, ada mengapresiasi, ya. Ada memberikan apresiasi bahwa mengapresiasi pada Puji sampai dengan yang apa tadi ya, SARA ya, istilahnya SARA. Di sini kalau boleh saya tanya kembali, apakah Puji, saya menanyakan kembali ya, apakah pelaksanaan Puji menurut Puji ya, atau Puji, saya tanya kembali ya, saya ulangi, apakah dalam pelaksanaan ini saya tanya kepada Puji dan Puji ya, apakah dalam pelaksanaan Puji ini sudah mencapai pengembangan yang sesuai dengan yang diinginkan tadi, sesuai indikator yang disampaikan tadi kan, mengembangkan apa? Pertanyaan berbobot. Nah itu, apakah dalam pelaksanaan Puji ini sudah tercapai itu? Kalau menurut saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, Bapak. Sudah ya, sudah tercapai ya, dan Puji sudah benar-benar, berarti kan bukan dari saya saja, kayak gitu ya, sudah. Ini menyampaikan dari dua penilaian. Kalau itu sudah merasa tercapai, apakah masih ada kompetensi lagi yang diinginkan? Apakah masih meningkatkan pengajuan pertanyaan berbobot, atau dari ada kompetensi yang lain? Kalau saya pribadi Pak, itu ingin mengembangkan yang kompetensi mendengarkan dengan baik. Oh iya. Ya, karena saya merasa tadi ada beberapa mungkin yang informasi yang didapat saya kurang catatnya lebih cepat atau lebih memahami lagi. Untuk apa ya, tentu saja nanti supaya dapat memunculkan pertanyaan berbobot lagi. Jadi yang saya ingin kembangkan itu kemampuan untuk mendengarkan lebih baik. Ya. Semoga nanti bisa mengembangkan itu ya. Kalau yang ini kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dirasa sudah cukup, berarti dalam praktek coaching lagi itu Ibu Wiwi bisa belajar lagi terkait kompetensi itu. Ya, itu Bu Wis. Sukses selalu, selamat ya. Terima kasih Pak Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.